sampai pernah ada yang komen, "Coach, besok kalau aku udah miliarder ketemu Coach Reo," gitu Oh kan. iya. Itu di TikTok saya kan sering lihat komen-komen. Jangan sampai orang tenggelam terus di dalam transnya dia. Justru Oh aku iya, mesti langsung trans, bawa iya. dia langsung ke kondisi kesadaran lagi. Dua pertanyaan. Iya. Ketiga, Kak Reo ini kan sekarang kita zamannya digital ya. Ya, Sementara orang yang sakit tuh ada juga yang kenal digital. Gimana kita menyentuh orang-orang yang tidak mengenal, misalnya dia nggak sering lihat TikTok apa YouTube, itu gimana? Karena banyak orang juga yang memang nggak kenal dunia digital, di mana Kak Reo memperkenalkan metode ini kepada khalayak. ya memang aku pengen lebih banyak, makanya tadi aku bilang aku pengen banget untuk bisa masuk ke kayak kampus gitu. Karena kalau masuk kampus dan ini bisa jadi sesuatu yang memang scientifically di approve sama mereka misalkan. Karena mereka yang pegang banyak istilahnya jaringannya kan kemana-mana. Dan kalau misalkan ibaratnya kita start dari Indonesia, terus kita bisa secara global ini menjadi sesuatu yang besar di masa yang akan datang, akan banyak fasilitator yang bisa bantu banyak orang gitu. Itu sih cita-cita aku sih. Jadi itu kan pasti akan menjangkau orang yang di luar dari eksklusivitas ini iya kan. dan online. Dan aku juga jual kan pricing buat session aku mahal karena aku basically aku kan emang orang bisnis yang kebetulan seneng passionnya di sini. Jadi aku sangat hargai banget waktu aku karena waktu aku juga sangat terbatas. Nah kalau misalkan lebih banyak facilitator tentu nanti akan lebih banyak juga yang ibaratnya ya kita bisa lakukan ini dengan price range yang lebih baik juga gitu buat mereka semua. Nah Kayak itu gitu. yang saya maksud, karena kalau sekarang kan masih sangat mahal ya. Iya. Jangkau nih, kalau yang sampai pernah ada yang komen, "Coach, besok kalau aku udah miliarder ketemu Coach Reo," gitu Oh kan. iya. Itu di TikTok saya kan sering lihat komen-komennya Iya, gitu. yang aku balesin ya kalau gitu segera nikah sama kakek-kakek Kayak nah miliarder. itu untuk menjangkau, padahal yang sakit itu kan mereka yang nggak secara finansial nggak mampu pun ada yang sakit gitu loh, ada Iya. yang membawa beban sepanjang itu kan. True. Makanya aku kasih kayak my basic framework, my releasing itu di TikTok, di Instagram, ya kan. Terus juga itu banyak banget di Instagram. Aku ada bikin video rilis itu ada 300-an video kan. Jadi it's a lot banget gitu. Terus juga structure-nya aku bagikan juga di TikTok juga ada di bagian rilis caranya begini. Jadi kalau misalkan yang semua yang aku kerjain ini kakak lihat di situ pasti itu udah oh ini yang dikerjain tadi gitu. Jadi Siap. memang aku bagikan dan banyak banget orang yang belajar cuma dari situ. Terus mereka ceritain gue bisa berubah loh, gue hidupnya beda loh gitu. Jadi kayak bahkan mereka yang gratis pun mereka bisa dari situ gitu. Berarti kalau saya ingin membantu menyebarkan metode ini, bisa share yang sudah dibagi di media sosial ya? Sebenarnya bisa, jadi mereka bisa apply, bisa belajarin, bisa rilis langsung kayak gitu. Nah jadi ya tinggal dikasih aja kayak gitu. Nah kalau misalkan untuk ngefasilitasin langsung mungkin itu yang mesti lebih banyak diobservasi aja. Karena kadang-kadang kan kalau lagi difasilitasin langsung kadang kita nggak tahu remnya. Kalau misalkan kita sendiri ngefasilitasin kan kita pas mau ngakses misalnya aduh ini kayaknya berat deh, udah deh gue nggak ini, ditinggalin sama dia. Tapi kalau orang fasilitasin biasanya suka mungkin ke trigger, bisa ke korek trauma besar di dalam masa lalunya ya tiba-tiba kebawa bikin nangis atau segala macam, terus mereka nggak tahu cara buangnya karena nggak punya pengalaman. Nah itu bisa malah jadi mengganggu sistemnya kliennya. Ya jadi itu makanya harus banget untuk diobservasi, dibantuin, ditemenin dulu baru nanti sampai bisa gitu. Kayak aku sama Andrew kan dia banyak belajar gitu kan. Terus kayak pas lagi megang klien dia lihat aku, terus pas lagi dia pegang klien juga aku bantu observasi juga. Jadi akhirnya ketika pas lagi transisi tuh enak, dia udah ngerti cara aku kayak exit way-nya harus ngapain. Kalau klien kayak gini harus apa segala macam kayak gitu. Karena kalau enggak ya misalkan kayak tadi Kak Juli tiba-tiba kebawa nangis panjang misalkan. Itu kalau enggak aku potong mungkin panjang. Ya kan kalau aku serve aku ngajak ngobrol mungkin panjang. Kalau tadi kan aku langsung cut kan. Cutnya ya gampang misalkan Lihat langsung kamera. iya pattern interrupt. Kak kamera sebelah sini. Langsung ketawa kan. Lihat kamera. Ya begitu ketawa langsung masuk ke kondisi kesadaran lagi. Karena buat aku jangan sampai orang tenggelam terus di dalam transnya dia. Justru aku mesti langsung bawa dia langsung ke kondisi kesadaran lagi. Untuk aku lanjut tanya lagi, ngobrol lagi. Karena itu cuma sebentar. Kalau kita handle dia di trans, itu akan panjang banget tuh. Oke, ya betul. Begitu aku langsung break pattern interrupt, langsung ketawa, langsung ajak ngobrol lagi bentar, tanyain sebentar, rilis cuma 2 menit, langsung ketawa.
habis itu apa yang kamu ingat? Ya lu udah gak ada bebannya kayak gitu, ya udah selesai gitu. Jadi kayak bukan sesuatu yang harus lama lagi. Kalau dulu ngeberesin trauma itu butuh waktu lama, proses yang panjang. Tapi dengan sistem ini sangat-sangat mudah dan terstruktur. Jadi semuanya udah langkahnya udah tahu. Makanya aku santai aja. Ayo Kak, sini ya. Habis dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Oke, ke sini lagi, sini lagi. Oh, munculnya sini lagi. Oke, habis itu aku ini kayaknya udah mulai mesti aku break di situ. Oke, apa yang masih ini? Terusurin dulu semua, pecahin aja semua langsung dari situ. Nah, jadi udah ada langkahnya semua gitu loh. Nah, yang langkah ini yang ya jadi formulasi lah istilahnya buat ngeberesin kayak gitu. Oke, sudah terjawab 3 pertanyaan. Sip, thank you. Pertanyaannya keren-keren. Terima kasih Kak Yuli. Oke, sip. Dah semua. Dadah semua.